Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, baik Pak. Ya, sekarang kita tunjuk ya. Yang pertama, Bagus Sunanto ada. Febri yang pertama hadir. Baiklah, alhamdulillah anak semua ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik ya. Dari dinasti Umayyah yang terutama adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada materi ini kita akan membahas tentang asal usul beliau, yaitu profil, pola kepemimpinan dan kepribadiannya beliau. Baiklah, tidak menunggu waktu lama, yang adalah profil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam. Bapaknya adalah Abdul Aziz, sedangkan ibunya bernama Ummu Asim bin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ada hubungan nasab dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab melalui jalur ibunya. Umar bin Abdul Aziz itu lahir pada tahun 61 Hijriah saat Yazid bin Muawiyah itu, anaknya Muawiyah itu, memimpin Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan awal bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi gubernur di Hijaz. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz masih berusia 24 tahun ya. Dia menjadi gubernur di Hijaz itu. Saat Al-Walid bin Abdul Malik membongkar Masjid Nabawi untuk direnovasi, Umar bin Abdul Aziz menjadi pengawas pelaksana pembangunan. Penampilan Umar bin Abdul Aziz sangat berbeda dengan gubernur yang lainnya. Ia dikenal gubernur yang adil, bergaul dengan rakyat, dan mencintai rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz wafat pada tahun 101 Hijriah dengan umur 40 tahun 5 bulan dan 4 hari. Kita akan membahas tentang pola kepemimpinan dari khalifah yang sangat terkenal ini, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dipilih secara wasiat. Wasiat itu dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi Umar bin Abdul Aziz menolak dengan sistem ini secara turun-temurun. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu berpidato setelah sholat, yaitu pidatonya sudah dicek ya, saya bacakan. Wahai sekalian umat manusia, aku telah diuji untuk memegang tugas ini tanpa meminta pandangan dariku terlebih dahulu, dan bukan juga permintaan aku, serta tidak dibicarakan dengan umat Islam. Sekarang aku membatalkan baiat yang kalian berikan kepada aku, dan pilihlah seorang khalifah yang kamu ridhoi. Jadi intinya ini kan Umar bin Abdul Aziz itu dipilih oleh khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sebelum dia wafat. Tapi Umar bin Abdul Aziz itu berpidato menolak karena dia tidak mau dipilih secara turun-temurun dari khalifah sebelumnya. Lalu dia itu meminta kepada warganya untuk memilih khalifah lain. Tetapi warga di situ langsung berkata, kami telah memilih kamu wahai Amirul Mukminin, dan kami juga ridho. Oleh karena itu perintahkanlah kami dengan kebaikan dan keberkahan. Mendengar itu Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada orang-orang supaya bertakwa, zuhud, kepercayaan, dan mendorong supaya mencintai akhirat. Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata kepada anaknya, yaitu Abdul Malik, aku berpendapat bahwa harta itu hendaklah dikembalikan kepada pemilik asalnya, maksudnya harta khalifah sebelumnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, jika kamu tidak mengembalikannya, kamu akan menanggung dosa bersama-sama dengan orang yang mengambilnya secara zalim. Selanjutnya Umar menjadi khalifah ke-8 Bani Umayyah. Untuk mengangkatnya, apakah ada pertanyaan? Secara wasiat itu maksudnya kenapa? Wasiat itu seperti permintaan dari khalifah sebelumnya. Sebelum meninggal dia berwasiat meminta agar Umar bin Abdul Aziz itu diangkat. Tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak mengetahuinya, makanya dia tidak ingin jadi khalifah dan berkata kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang lain. Tetapi umat Islam meminta Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah. Paham? Baiklah, selanjutnya adalah kepemimpinan atau kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah di bidang agama. Yang pertama, menghidupkan kembali ajaran
Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama. Contohnya adalah Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah secara serius. Maksudnya adalah pada khalifah sebelumnya ada tanah yang dirampas, yaitu tanahnya penduduk Him. Umar bin Abdul Aziz pada saat menjadi khalifah mengembalikan tanah itu ke penduduk Him. Selanjutnya adalah memerintah Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak. Selanjutnya adalah bidang pengetahuan. Yang pertama, memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah, Mesir ke Antioquia dan Harran, Turki. Yang kedua maksudnya gerakan terjemah, yaitu menerjemahkan buku-buku kedokteran dari barat dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Syriani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari umat Islam. Yang ketiga adalah bidang sosial politik, yaitu menerapkan politik dengan menjunjung secara adil. Maksudnya adalah pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tidak membedakan antara umat non-Arab dan umat Arab asli, dan dia tidak mengadakan kasta, keduanya tidak ada. Yang kedua adalah mengirim utusan-utusan ke berbagai negara untuk melihat langsung cara kerja para gubernur. Jadi para gubernur itu diawasi oleh Umar bin Abdul Aziz melalui, kalau istilahnya secara mata-mata ya. Yang ketiga adalah memecat gubernur yang tidak taat, yang berbuat zalim kepada rakyat. Selanjutnya adalah bidang ekonomi, itu pajak, membuat aturan, membasmi sistem kerja paksa, menyantuni fakir miskin, dan masih banyak lainnya di buku paket itu. Yang militer itu Umar bin Abdul Aziz tidak fokus, dia lebih memperhatikan rakyatnya agar rakyat itu hidup secara sejahtera. Yang terakhir adalah bidang dakwah dan bidang perluasan politik. Bidang dakwah adalah Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan untuk menghapus kata-kata mencela Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menggantinya dengan firman Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, pemukuran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sudah belajar tentang tadi profil hingga pola kepemimpinan. Sekarang ada beberapa pertanyaan, itu pertanyaan tentang benar atau salah. Contohnya ada pernyataan, kalian tinggal menjawab pernyataan itu benar atau salah. Saya beri contoh soal. Abu Bakar adalah Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua, benar atau salah? Salah. Nah, kok salah sih? Kan Yang pertama. ya betul itu, jawabannya begitu. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah dinasti Umayyah berdasarkan wasiat Khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Mas Febri, benar atau salah? Benar. Mas Bagus? Benar. Ya, benar. Pada materi profil Umar bin Abdul Aziz dipilih oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Untuk pertanyaan kedua, untuk Mas Bagus ya. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 65 Hijriah. Benar atau salah? Umar Abdul Aziz lahir 65 Hijriah. Benar atau salah, Mas? Salah, Pak. Kenapa itu salah? Karena pada tahun 61 Hijriah. Ya, benar. Berarti Anda memperhatikan ya. Lanjut pertanyaan ketiga untuk Mas Febri. Umar bin Abdul Aziz berusaha menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khotbah setiap pada sholat Jumat, termasuk strategi Umar bin Abdul Aziz di bidang sosial politik. Benar atau salah? Salah. Alasannya? Karena kalau Umar bin Abdul Aziz tadi lebih ke sosial dakwahnya, bukan politik. Oh ya, benar itu. Jadi intinya itu kalau kebiasaan menghapus kebiasaan mencela itu di dalam bidang dakwah, bukan sosial politik. Pertanyaan kelima untuk Mas Bagus. Pertanyaan keempat maksudnya. Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya. Benar atau salah? Benar, Pak. Ya, betul tuh. Pertanyaan kelima untuk Mas Febri.
Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak, benar atau salah? Benar. Ya, betul. Selanjutnya untuk Mas Bagus, dalam bidang militer Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. Itu dalam strateginya, benar atau salah? Salah, Pak. Alasannya? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak menaruh perhatian ke militernya. Alasannya lagi karena ada apa? Ya, Mas Adi bisa dibantu. Umar bin Abdul Aziz itu lebih memprioritaskan kepada kesejahteraan rakyatnya. Ya, itu benar itu. Berarti intinya itu dalam bidang militer itu Umar bin Abdul Aziz tidak terlalu fokus karena dia lebih fokus kepada rakyatnya. Pertanyaan terakhir ya untuk Mas Badri. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-6 dari Bani Umayyah. Benar atau salah? Salah. Angkanya khalifah berapa kalau salah? Khalifah ke-8. Ya, betul itu. Baiklah, sudah cukup baguslah dalam memperhatikan, terbukti sudah benar semua walaupun ada alasan yang terlalu jawabannya terlalu umum. Baiklah. Selanjutnya kalian berdiskusi ya. Pertanyaannya adalah hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan berikan contoh dalam kehidupan sehari. Ini saya beri lembar pengerjaan. Silakan berdiskusi dengan Mas Febri ya. Dan terus di sini. Ada pertanyaan tentang diskusinya? Belum, Pak. Oh, ya udah. Baiklah, silakan berdiskusi untuk berdua. Diskusinya ya, lanjutkan ya. Baiklah, saya lihat diskusinya sudah selesai ya. Silahkan untuk dibacakan atau dipresentasikan hasil diskusi kalian tentang hikmah, manfaat dan contoh yang bisa diambil dari kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya akan membacakan yang pertama yaitu hikmah dan manfaatnya. Jika diberi amanah, kita harus berusaha menerimanya dan juga melaksanakan sebisa mungkin dengan baik. Ya. Yang kedua yaitu bersabar jika menghadapi cobaan seperti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan juga tidak mudah putus asa jika menghadapi kegagalan. Oke, bagus. Ya Pak, saya akan jangan duduk lanjut. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. Ya. Yang pertama yaitu ya tentunya sholat 5 waktu dengan 4 waktu. Baiklah, betul itu.
kedua, tidak memandang rendah orang lain atau memandang orang lain berdasarkan derajat ataupun hartanya. Ya. Dan ketiga, bergantian atau melaksanakan tugas tiket harian. Oh, baiklah, sudah. Ya, terima kasih ya. Saya lihat diskusinya sudah bekerja jawabannya. Juga dari jawabannya memperhatikan. Contohnya seperti itu, melaksanakan sholat tepat di waktu itu merupakan kepribadian Umar, yaitu rasa takutnya kepada Allah. Yang selanjutnya adalah apa masa tadi yang kedua dibacakan? Tidak memandang rendah orang lain Itu atau memandang orang lain berdasarkan derajat ataupun ya, hartanya. tidak memandang rendah itu dari strateginya beliau, yaitu menyamakan kasta antara bangsa Arab dan non-Arab. Baiklah, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian tidak melupakan materi ini dan bisa meneladani sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.